Sekarang kita masuk ke pembahasan dinamika rotasi. Yang pertama dari dinamika rotasi nanti saya akan menjelaskan tentang momen gaya. Momen gaya itu bisa juga kamu sebut nanti dengan torsi atau bisa juga kamu sebut dengan torka. Yang pertama kamu harus ketahui adalah momen gaya ini mempunyai satuannya itu Newton dikali meter, gitu dia, Newton meter ya. Kemudian definisi dari momen gaya itu sendiri adalah kecenderungan suatu gaya dalam memutar suatu objek, gitu. Nah, kalau kita tuliskan rumusan dari momen gaya ini nanti disimbolkan dengan tau, ya. Rumusannya sama dengan hasil perkalian dari vektor lengan gaya dikross dengan perkalian dari dikross dengan gaya itu sendiri, gitu dia. Jadi hasil perkalian dari lengan gaya dengan gaya itu sendiri. Inilah rumusan dari torsi. Kemudian di sini syarat yang penting yang harus kamu tahu, lengan gayanya dengan gayanya itu posisinya harus tegak lurus, ya. Jadi antara R dengan F ini posisinya harus tegak lurus satu sama lain. Kalau dia belum tegak lurus, jangan kamu kali, gitu. Harus kamu cari komponen dari gayanya atau lengan gayanya yang tegak lurus terhadap gaya tersebut, gitu dia. Baru kamu kali, gitu. Contohnya gini. Kalau misalnya saya buat di sini, saya punya batang ya. Saya punya batang. Kemudian batangnya ini pengen saya putar, oke? Pengen saya putar, katakanlah saya putar dengan poros di sini, katakanlah ini titik A porosnya, oke? Kemudian nanti saya memutarnya pasti menggunakan suatu gaya. Kemudian saya kerjakanlah nanti gaya di sebelah sini, katakanlah ini F1. Kemudian saya kerjakan gaya di sebelah sini, ini F2. Kemudian saya kerjakan gaya di sini, ini F3, gitu dia. Kemudian kalau saya ditanya, hitunglah torsi yang ditimbulkan oleh semua gaya terhadap poros A, gitu dia. Nah, caranya seperti ini. Kamu harus perhatikan dulu gaya-gaya yang bekerja di benda kamu itu menyebabkan bendanya berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, gitu ya. Kalau dia berputar searah jarum jam dengan berlawanan jarum jam, nilai torsinya pasti berlainan tanda, ya. Sebenarnya nggak ada ketentuan. Kalau kamu mau buat yang searah jarum jam torsinya positif, silahkan. Atau kalau kamu mau buat searah jarum jam torsinya negatif, silakan. Yang penting kamu konsisten sepanjang waktu. Kalau kamu buat searah jarum jam torsinya positif, ya ikutin aja itu aturan searah jarum jam positif terus sepanjang kamu ngerjain soal ini. Oke? Dan sebaliknya kalau kamu buat torsinya berlawanan jarum jam yang positif, ya ikutin aja konsisten ketentuan kamu tersebut. Gitu ya. Nggak ada perjanjiannya kalau torsi yang positif harus searah jarum jam. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama, kita bisa hitung dulu nanti torsi yang disebabkan oleh gaya 1 di poros A. Kamu sebutlah itu nanti torsi gaya 1 di poros A atau 1A, gitu dia. Nah, besarnya ini sama dengan hasil perkalian dari gaya F1 dengan lengan gaya F1, gitu dia, dengan L1. Kalau kamu lihat di sini, F1 ini bekerja di poros. Nah, kalau ada suatu gaya bekerja di poros, itu tidak akan menyebabkan bendanya berputar, gitu dia ya. Karena dia bekerja di poros. Berarti semua gaya yang bekerja di poros, nilai torsinya pasti sama dengan 0, gitu dia. Oke? Nah, kemudian sekarang yang F2 nih. Kamu bisa hitung torsi gaya 2 di poros A. Caranya seperti ini. Kalau misalnya saya buat di sini F2 ini mengapit alfa terhadap batang, oke? Kalau saya gambarkan terlebih dahulu lengan gaya F2 ini, lengan gayanya berarti dari poros ke titik di mana F2 itu bekerja di batang, sampai situ berarti inilah lengan gaya F2. Kalau kamu lihat F2-nya ini dengan L2-nya itu belum tegak lurus. Berarti jangan langsung kamu kalikan F2 dikali L2, ya. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu L itu lengan sama seperti R ya. Itu nggak ada bedanya. Nah, caranya di sini, kamu cari dulu komponen gaya F2 yang tegak lurus terhadap L2. Berarti komponennya yang ini, oke, arahnya ke atas. Nah, karena dia mengapit alfanya di horizontal, berarti di sini nanti F2 sin alfa. Oke, bagi yang nggak tahu ketentuannya itu, coba perhatikan ke sini. Kalau di sini saya nanti punya sumbu Y, kemudian di sini saya punya sumbu X, ya. Kemudian saya buat di sini saya punya vektor A. Kemudian di sini ada sudut alfa terhadap sumbu X.
Maka nanti vektor A ini bisa kamu cari komponen sumbu X-nya, kamu sebut nanti itu AX. Vektor A juga bisa kamu cari komponen sumbu Y-nya, kamu sebut itu nanti AY, gitu ya. Nah, kalau kamu mau cari AX, kamu lihat aja. Vektor A ini dengan sumbu X itu mengapit alfa. Kalau dia mengapit alfa, berarti dia pakai cos. Jadi langsung aja A cos alfa. Kemudian kalau kamu mau cari komponen A di sumbu Y, karena A dengan sumbu Y ini tidak mengapit alfa, maka langsung aja ini A sin alfa. Jadi dia pakai sin kalau dia tidak mengapit sudut. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi yang ini kalau kamu lihat kenapa pakai sin, karena alfanya itu antara F2 dengan batangnya, ya. Yang di sebelah sini dia tidak mengapit alfa, jadinya kita pakai sin. Oke. Nah, kalau yang F2 sin alfa dengan L2 itu posisinya udah tegak lurus, berarti torsi di gaya 2 di poros A itu rumusannya menjadi F2 sin alfa dikali dengan L2, gitu dia. Kemudian kalau kamu mau cari torsi gaya ketiga di poros A, kamu lihat aja F3 nih. L3-nya kamu gambar dulu, L3-nya dari poros sampai F3. Kamu lihat F3 dengan L3 sudah tegak lurus, berarti tinggal langsung kamu kalikan F3 dikali L3. Jadi sudah tegak lurus, langsung saja dikalikan. Kalau ditanya torsi totalnya yang bekerja di poros A, berarti tinggal kamu jumlahkan semuanya. Torsi 1A ditambah TOW 2A ditambah TOW 3A. Gitu dia. Tinggal kamu masukkan semua angkanya di situ, ya. Tapi sekarang kamu lihat dulu nih. Torsinya ini 1A, 2A, 3A ini semuanya nilainya positif atau ada yang negatif. Semua nilainya semuanya menyebabkan benda berputar secara jarum jam atau berlawanan jarum jam atau berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang F1 0, ini nggak usah kita perhatikan. Sekarang yang F2 nih. Yang F2, kalau ini benda, batang, kemudian kamu dorong sama gaya F2 seperti ini, berarti nanti batangnya ini bergerak berlawanan jarum jam, gitu dia. Kalau porosnya di A, gitu ya. F2 ini menyebabkan batangnya berlawanan jarum jam. Sekarang kamu tentukan aja, berlawanan jarum jam itu negatif atau positif. Oke, sekarang saya tentukan berlawanan jarum jam itu negatif ya. Berarti kamu buat nanti sini TOW 2A-nya negatif, gitu dia. Dikurang, gitu ya. Nah, sekarang yang F3 nih. Yang F3-nya kalau ini porosnya, kamu kerjakan gaya F3 menuju batang, arahnya ke bawah ke sini. Berarti nanti batangnya bergerak searah jarum jam. Kalau yang berlawanan jarum jam tadi negatif, berarti yang searah jarum jam positif. Berarti begini rumusnya, ya. Tinggal kamu masukkan angkanya TOW 1A 0 min F2 sin alfa dikali L2 ditambah dengan F3 dikali L3. Oke? Jadi ketentuannya kamu buat sendiri. Kalau searah jarum jam positif, konsisten terus positif. Perlawanan jarum jam negatif, konsisten terus negatif. Gitu dia. Oke, itu dia tentang momen gaya ya.